Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia sahabat perkusi Aceh. Alhamdulillah kami baru siap dari ruangan diskusi atau majelis perdukunan dan musik yang mengundang malapetaka. Nah, pesertanya ini diantaranya ada Bang Jol Kandi, ada Bang Haris, Lembaga Selangor atau Putropang. Bang Jol, ini malam ini kan agak beberapa pemateri termasuk terakhir Pak Prof. Kayak mana menurut Bang Jol majelis tadi Bang? Unik kah atau gimana? Dari pertama Bang ikut tadi Bang? Sebenarnya niat saya itu bukan untuk bukan untuk mencari pembenaran atau kesalahan siapapun, tapi cuma mau memastikan wacana konsep berpikir orang Aceh untuk Aceh, terhadap Aceh dan kesenian Aceh khususnya. Dan dari pemateri yang guru-guru kita, bapak-bapak tadi semuanya alhamdulillah saya berbesar hati bahwasannya kalau pinjam istilah Rocky Gerung, pemikiran akal sehat itu masih mendominasi terhadap pemikiran dengan tanda kutip kurang sehat. Mungkin itu saja pernyataan itu sementara. Kalau rate dari angka 1 sampai 10 diskusi malam ini berapa rate-nya tuh Bang? Rate apa nih maksudnya? Poin untuk diskusi malam nih, kepuasan Abang sebagai peserta diskusi ataupun majelis tadi Bang? Mungkin 6,5. 6,5 karena kenapa nggak jadi 8 atau 10? Sebenarnya saya berharap mungkin ke depan harapan ke depan itu ada pembahasan bentuk kajian-kajian yang lebih sifatnya substansi seperti itu. Karena, jangan terlalu melebar maksudnya Bang? Bukan, lebih substansi karena hari ini bukan yang kajian hari ini nggak penting juga, tapi sebenarnya yang kajian untuk yang topik hari ini diangkat itu sebenarnya kita udah katab jauh, berabad-abad lalu sudah katab. Tapi ya apa mau dibilang, karena hari ini kayaknya itu harus diulang kembali. Hasil yang sudah katam ratusan tahun yang lalu itu harus diangkat, maka ya kita angkat kembali. Jadi harapannya ke depan insya Allah mungkin panitia atau siapapun dari kita ini mampu membuat bentuk-bentuk kajian yang yang jauh lebih penting dan bermanfaat seperti itu. Berarti dalam ruang tadi nggak ada rekomendasi apapun Bang? Maksudnya nggak ada hasil apapun? Saya rasa kalau hasil yang bisa kita petik adalah seberapa mampu individu bisa mengambil hasil dari perbincangan di dalam seperti itu. Tapi kalau hasil yang diartikan seperti hukum dan segala macam, saya rasa nggak ada. Karena tadi ada kawan juga yang bertanya dari WA, apa kesimpulan dari pertemuan malam nih? Ya, mungkin kawan-kawan seniman bertanya kayak gitu. Kesimpulan untuk hari ini belum ada. Untuk saat ini belum ada karena itu masih berlangsung. Cuman saya juga perlu ruangan segar sedikit, maka saya keluar. Jadi saya rasa kalau untuk kesimpulan belum ada. Mungkin sebentar lagi baru ada kesimpulan. Semoga. Bang Haris, ini perwakilan katakanlah seniman, entrepreneur. Kayak mana pendapat Bang acara malam nih Bang? Diskusi dengan yang diusung oleh kawan-kawan Tastafi nih Bang. Ya, prinsipnya namanya pembelajaran, pemahaman, pendidikan itu di mana aja ya. Memang terus harus digalakkan. Ruang diskusi itu nggak mikir tempat, harusnya jalan terus gitu. Biar apa? Setiap permasalahan yang mungkin hari ini keluar-keluarnya besar nih, masalah dukun, masalah konser. Padahal kalau kita ambil akarnya itu kan kayaknya itu bukan meremehkan, tapi maksudnya dengan pembinaan, dengan pemahaman pendidikan yang lebih baik, ini itu bisa auto cure, terobati dengan sendirinya gitu kalau mungkin pandangan Haris. Tapi tetap kita sangat dukung, bahkan kalau bisa dengan wadah yang lebih besar, mungkin pemilihan tempat juga bisa lebih berkelas sehingga power follow up-nya juga lebih mantap. Tadi terkesan di dalam tuh akan muncul perdebatan ataukah akan muncul solusi dari para pemateri atau para peserta? Kalau sejauh tadi sampai saat sejenak kami sebelum meninggalkan ruangan, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan mengerucut kepada solusi. Dan yang bahkan mungkin agak sedikit menggelitiknya begini ya, arah solusinya itu justru bukan pada poin masalah, tapi elemen-elemen yang ada memegang kebijakan atau yang merencanakan lah, istilahnya yang orang-orang yang kita percayakan untuk menjalankan
bagaimana ketergantungan masyarakat atau apalah istilahnya. Tambahan Banjul, gimana Banjul? Jadi sebenarnya gini, solusi untuk tema yang hari ini. Temanya nih jangan salah ya, perdukunan dan musik yang mendatangkan malapetaka di Aceh. Tanda tanya, bukan tanda seru ya. Jadi sebenarnya menurut saya insya Allah solusinya itu adalah di kita sendiri. Ada di masyarakat, ada di ahli fikir, ada di guru-guru, ada di pemerintahan. Itu solusinya. Solusinya berarti apa? Kalau konser, pastikan konser yang baik. Kalau beramai-ramai, pastikan baik dan tertib. Kalau kita orang Islam, pastikan jangan melanggar apapun tentang Islam. Selesai, itu dia. Karena setahu saya juga kita ngaji di tempat yang gede, rame-rame. Kalau dibilang konser pengajian kayak sah-sah aja. Ada kesamaan Bang ya. Keramaian. Ada yang disaksikan. Ada yang disaksikan, ada yang dipertunjukkan begitu. Atau mungkin kalau supaya konser ini jangan berdosa sekali, mungkin bilang aja terserah ya pilihan kata apa kita mau ganti, nggak usah pakai konser kalimat konser, misalnya kita mau ganti Biasan Raya Aceh musik. Jadi masalah bukan di kalimatnya. Jadi saya rasa jangan tergiur. Insya Allah rakyat Aceh itu sangat cerdas. Kita tidak akan mau lagi digiring kepada bentuk-bentuk yang sifatnya diadu antara kita dengan guru-guru kita, itu nggak mau. Karena prinsipnya guru itu membimbing kita, bukan guru itu yang diadu dengan kita dan kita latah untuk berani melawan guru. Saya rasa fokusnya di situ. Jadi solusinya itu di kita seberapa tinggi peradaban Islam kita hari ini, sehingga kita itu bukan mampu menawarkan tapi mampu mempertontonkan hari ini Aceh dengan syariahnya itu peradabannya tinggi. Harusnya ke situ. Ya, contohnya jangan hanya kumpulan 2-3 orang kulit kacangnya 2 kilo ya kan. Di Belampandan terakhir 3 hari baru beres sampah setelah acara yang kemarin. Itu bukti peradabannya ini Bang. Itu bukti peradaban rendah, bukan konsernya. Menurut saya begitu. Jadi kalau konsernya saya rasa materi hari ini juga yang harus dipahami, ada bentuk-bentuk materi yang memang katakanlah tidak bagus, tidak layak atau terlarang. Tapi ingat, ada juga bentuk konten-konten yang baik harus dipertahankan dan harus juga diperkembangkan. Dalam konser itu saya rasa. Bang, ini bagus nih dialognya kan. Untuk pemateri tadi kan dari kalangan dibahas dari akademisi, fatwa MPU. Tapi kan kalau berbicara nilai musik ataupun konser itu kan juga mengandung esensi-esensi. Apa perlu ditambah pemateri dari kalangan ya unsur ulama mengedepankan esensi ataupun ulama hakikat ataupun ulama tasawuf Bang, dalam mengambil hal-hal pokok nanti menjadi hukum ataupun kanun ataupun yang akan dijalankan kebijakan Bang. Sangat penting. Jangankan guru-guru yang lebih banyak yang harus dilibatkan dengan disiplin ilmu masing-masing, justru pelakunya sendiri harus dihadirkan. Karena untuk mencari sebuah bukan kesepakatan tapi mencari sebuah pencerahan itu, kita tidak boleh mengabaikan orang hanya mungkin dengan statusnya yang katakanlah di pemahaman masyarakat sekarang ini rendah seperti itu. Jadi saya harap yang namanya dialog itu memang kedepankan adab baru ilmu seperti itu. Jangan hanya yang berhak ngomong lama-lama para profesor. Jadi yang para anak SD lamit-lamit lagi awak kamu kan laginya seperti itu. Saya rasa Aceh hari ini lebih dinamis, lebih maju insyaallah. Asal kita mau mengakui bentuk kekurangan diri kita, jangan hanya mempunyai kekurangan orang seperti itu. Bang Aris tambah sikit Bang. Mengenai apa nih? Tadi yang kurang dibahas tentang perdukunan Bang. Jadi kan menurut Bang Aris, dukun itu identik dengan pakaiannya atau yang diamalkannya. Misalnya gini, ini orang pakai baju kayak ulama ataupun baju rapi lah, tapi isi dalamnya belum tentu ulama. Ini kayak mana nih Bang?
Jadi Tadi kurang dibahas itu Bang. ya yang banyak terbahas soal bahwa perdukunan itu juga ada kajian ilmiahnya. Betul. Ada kajian ilmiahnya, apa metafisika, apa fisika kuantum, apalah macam namanya ya. Nah, tapi sebenarnya gini juga, seperti kasusnya orang-orang mulia, mungkin para wali juga banyak yang berpenampilan sederhana apa adanya. Tapi itu tetap bagaimana isinya yang kita lihat. Nah, dukun-dukun juga saya rasa antitesisnya nih. Pakaiannya kayak ulama, berkawannya sama siapa? Nah, kita perjelas dulu ya. Harapannya selain cerita musik tadi, kita juga lebih peka sama perdukunan-perdukunan yang mungkin masih banyak di sekitar kita, tapi kita nggak sadar mungkin karena bungkusan itu tadi. Bungkusan itu tadi ya mengecoh. Iya, seringkali memang yang mana-mana bungkusan itu mengecoh. Jadi kalau memang sifatnya secara manusia awam, berarti kan apa yang dinilai apa yang nampak. Walaupun sering ada orang kalimat jangan menilai buku dari sampulnya, tapi ya itu juga nggak bisa dipungkiri bahwa mata kita ngambil kerja otak tuh kalau nggak salah saya 25%. Jadi wajar kalau orang tertipu dengan apa yang dilihat. Tinggal 75%-nya juga dikuatkan. Jadi nggak cuma tertipu dengan mata gitu. Mungkin harapannya kita sama-sama belajar lah, sama-sama ingatin ya. Oke. Demikian sahabat Perkusi Aceh. Semoga kita bisa nunggu kelanjutan episode selanjutnya, diskusi ataupun majelis ataupun kajian ilmiah lah yang kayak begini. Ini dari Hotel Kriyat malam Jumat sekitar jam jam 11. Kami bertiga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.